Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hanifa dengan NPM 18038 dan dosen pengampunya Ibu Nurul Huda SE MSI. Di sini saya akan menyampaikan seminar dari Ekonomi Pembangunan dengan judul Efisiensi dan Dampak Ojek Online terhadap Kesejahteraan Driver Kota Padang. Selanjutnya itu adapun outline dari presentasi saya, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan dan penutup. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional. Untuk sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota. Kemudahan yang ditawarkan ojek online terkesan menenggelamkan keberadaan angkutan umum. Para pekerja angkutan umum merasa cukup dirugikan dengan kondisi tersebut. Walaupun ojek online dapat mempengaruhi penurunan kesempatan pada angkutan umum, namun di sisi lain, ojek online juga dapat menciptakan kesempatan kerja dan angka pengangguran menurun. Ojek online beberapa tahun ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi orang banyak, baik pria maupun wanita. Untuk mengikuti perkembangan ojek online saat ini telah berkembang menjadi mata pencarian yang menjanjikan dari segi ekonomi. Dengan bergabung dengan ojek online, driver memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat efisiensi ojek online jika dibandingkan dengan angkutan umum. Yang kedua, bagaimana pendapatan pengemudi ojek online sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online. Untuk tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis efisiensi ojek online dalam transportasi umum dan untuk menganalisis dampak ojek online terhadap kesejahteraan driver ojek. Untuk metode penelitiannya yaitu dengan menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif. Tujuan dari metode ini yaitu untuk memperoleh data yang lebih valid dan objektif. Untuk sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan, dan penjelasan. Selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan. Yang pertama, gambaran umum di Kota Padang. Kota Padang yang berbujur dari utara ke selatan memiliki pantai sepanjang 68.126 km dan terdapat deretan bukit barisan dengan panjang daerah bukit termasuk sungai yaitu 486.209 km. Untuk selanjutnya yaitu keadaan demografi. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang selalu digunakan untuk menggambarkan kondisi kependudukan. Namun di Kota Padang merupakan kota yang angka kemacetannya dibilang lumayan tinggi. Tingginya kecamatan di Kota Padang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa ojek online. Dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk Kota Padang periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif hadirnya ojek online. Untuk dampak positifnya, pertama mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Dan untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama bentrok dengan ojek pangkalan dan menambah kemacetan. Untuk hasil selanjutnya yaitu ada karakteristik responden atau kuesioner. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik yang terkumpul untuk mengetahui efisiensi ojek online dibandingkan dengan angkutan umum disajikan dalam bentuk deskriptif dan tabel. Dapat dilihat pada tabel yaitu jumlah responden pada laki-laki 35 dan perempuan 65. Selanjutnya yaitu ada efisiensi ojek online dibandingkan dengan angkutan umum. Tujuan dari pembandingan ini yaitu untuk mengetahui transportasi yang lebih efisien yang digunakan masyarakat. Yang pertama dalam segi pelayanan,
Kualitas pelayanan digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk melihat efisiensi ojek online dan angkutan umum. Bagus atau tidaknya suatu pelayanan akan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menggunakan suatu layanan transportasi. Yang kedua yaitu dari segi harga, yang mana masyarakat bebas memilih transportasi mana yang mereka gunakan. Dan untuk menggunakan angkutan umum lebih murah dan dengan fasilitas atau pelayanan yang terbatas, atau menggunakan ojek online dengan tarif yang sedikit lebih mahal dengan fasilitas pelayanan yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Yang terakhir yaitu dari segi kepuasan. Kepuasan adalah kondisi di mana keinginan dan harapan dipenuhi. Setiap layanan yang diberikan dinilai memuaskan apabila layanan memenuhi kebutuhan seseorang. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu layanan yang diberikan, maka layanan tersebut dapat disimpulkan sebagai tidak efektif dan tidak efisien digunakan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan seluruh driver ojek online sebelum dan sesudah menjadi driver ojek online. Dapat dilihat pada tabel sebelum dan setelah, memiliki tingkat presentasi 72%. Dari hitungan pendapatan driver ojek online tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kesejahteraan pada driver ojek online beserta keluarganya. Pendapatan dari driver ojek online yang lebih besar daripada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya juga menjadi penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil perbandingan efisiensi ojek online dan angkutan umum, yaitu dapat diketahui dari segi pelayanan lebih efisien menggunakan ojek online dibandingkan dengan angkutan umum. Namun dari segi harga ojek online dan angkutan umum sama-sama efisien digunakan karena harga ojek dan angkutan umum terjangkau digunakan masyarakat, dan dari segi kepuasan lebih efisien menggunakan ojek online dibandingkan angkutan umum karena pelayanan yang diberikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu kesejahteraan driver ojek online dilihat berdasarkan pendapatan sebelum dan sesudah menjadi driver ojek online. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak dengan adanya ojek online dapat meningkatkan kesejahteraan driver karena penghasilan yang didapatkan sebagai driver ojek online lebih besar dari penghasilan dari pekerjaan sebelumnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.